2 ayat 14. Sudah Bapak Ibu? Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 2 ayat 14. Ibu, untuk khotbah yang akan kita sampaikan sama anak-anak itu waktunya 45 menit. Lalu dalam khotbah itu ada aktivitas yaitu firman Tuhan dan menuliskan komitmen kartu Natal. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam tema. Tema kita adalah Pengabdi Kristus yang membawa damai. Ayat Alkitabnya yaitu Bapak Ibu perlu baca. Silakan Bapak Ibu kita sama-sama baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, selanjutnya kita baca Lukas 2 ayat 14. Masih ayat 1 ya? Ayo, lanjut ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya berkenan kepadanya. Oke, terlebih dahulu kita akan menceritakan mengenai meta narasi Alkitab, yaitu dimulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Nah, kita akan bacakan pertama Bapak Ibu kepada anak-anak mengenai penciptaan. Jadi saat kita nanti memberitakan firman Tuhan mengenai penciptaan, kita akan sekaligus memberikan kepada mereka alat peraga. Alat peraga yang pertama yaitu mengenai penciptaan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah penciptaan. Lalu yang kedua ada kejatuhan. Ini Bapak Ibu gambarnya. Yang ketiga, penebusan. Yang keempat, pemulihan. Oke, dari awal kita langsung lanjut ke penciptaan. Di penciptaan, kita akan menerangkan mengenai Kejadian 1 ayat 2, yaitu Allah menciptakan seluruh ciptaannya dengan sungguh amat baik. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dalam tatanan relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah, Sang Pencipta, dan ciptaan-ciptaan lainnya. Kemudian Allah memberikan perintah untuk manusia menikmati dan memelihara ciptaannya. Nah, kita akan memberikan alat peraga, kita kasih tunjuk sama anak-anak. Lalu kita lanjut, tetapi karena ketidaktaatan manusia untuk perintah Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kita akan menunjukkan alat peraga mengenai kejatuhan. Sekaligus kita menjelaskan mengenai Kejadian 3 itu adalah masalah dosa menyebabkan terputusnya relasi Tuhan dengan manusia, yang membuat manusia tidak dapat memahami kehendak Tuhan yang tepat karena manusia sudah tercemar oleh dosa atau sudah memiliki natur dosa akibat dari pemberontakan manusia. Hal ini memberikan dampak yang besar terhadap keseluruhan aspek hidup manusia yang mempengaruhi hati, pikiran, dan tindakan hidup manusia. Oke, lalu nanti selesaiin Bapak Ibu, kita akan menegaskan ulang. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah dosa ini, anak-anak? Tanda tanya. Oleh karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, sehingga Allah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Lalu kita menunjukkan alat peraga penebusan, seperti gambar yang di bawah. Lalu kita akan membacakan ini lagi. Penebusan merupakan karya keselamatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia dengan cara, kita tegaskan ulang, yaitu mengenai Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa, sehingga Yesus menyatakan dirinya adalah Allah untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Karya penebusan Kristus ini menjadikan manusia yang telah tercemar oleh dosa menjadi dilepaskan dari murka Allah. Maka hati, pikiran, dan tindakan manusia mengalami pembaruan oleh Kristus. Oleh karena manusia telah ditebus, maka ada pemulihan antara Allah dengan manusia. Oke.
Lalu nanti kita akan lanjut ke pemulihan. Bapak Ibu silakan menunjukkan alat peraga pemulihan. Nah, pemulihan menunjukkan kepada pulihnya tatanan yang harmonis antara Allah, manusia, dan ciptaan lain. Sehingga ada damai sebagai satu pengharapan yang Allah berikan setelah dunia dibebaskan dari dosa. Saat ini kita hidup di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali, yang mana pemulihan yang terjadi adalah hadirnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus membawa damai Kristus dunia ini. Oke, selesai kita letakkan alat peraganya. Kemudian kita akan menegaskan ulang mengenai tema yang akan kita bawakan, yaitu sebagai pengabdi Kristus yang membawa damai. Kan itu adalah tema kita. Sebagai pengabdi Kristus yang membawa damai, kita akan belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, bagaimana hidup yang mengalami pembaruan budi. Itu sebagai tanda tanya Bapak Ibu. Bagaimana hidup yang mengalami pembaruan budi. Lalu ini adalah sebagai aplikasinya. Pembaruan budi itu adalah berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 menyebutkan pembaruan budi itu adalah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan jemaat Roma yang terjadi akibat proses pembaruan pikiran yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi, seseorang tidak akan mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, tanpa mengalami pembaruan budi setiap hari. Seseorang mengalami pembaruan budi jika ia telah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, sehingga hal itu akan mempengaruhi cara dia berpikir dan memahami kehendak Allah. Lalu, anak-anak, melalui firman ini, bagaimana caranya supaya kita sebagai pengabdi Kristus, kita jelaskan lagi tema kita, bagaimana caranya supaya kita sebagai pengabdi Kristus dapat membawa damai bagi keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk pengabdi Kristus ini hanya dua saja yang ditemukan di tujuannya, yaitu keluarga, satu, yang kedua lingkungan sekolah. Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi kan ada dua ayat, Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu adalah sebagai pembukanya. Untuk aplikasinya adalah Lukas 2 ayat 14. Oke, kita akan menyuruh anak-anak membaca aplikasi, membaca Lukas 2 ayat 14. Mari Bapak Ibu kita baca sekali lagi. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oke. Siswa sebagai pengabdi Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu sebagai aplikasinya yang paling penting, poin pentingnya yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Siswa sebagai pengabdi Kristus yang membawa damai harus senantiasa menunjukkan hidup yang memuliakan Kristus melalui tindakan nyata ketika mereka berada di lingkungan keluarga dan sekolah. Di dalam lingkungan keluarga apa aja? Yaitu ada 4. Yang pertama, melakukan aktivitas beribadah bersama keluarga. Yang kedua, menghormati, menaati, dan menghargai orang tua. Yang ketiga, rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Yang keempat, menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah. Yang kedua, menghormati Bapak Ibu guru dan teman, melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai jadwal yang telah disepakati, belajar yang tekun dan rajin, berdoa sebelum sesudah memulai pembelajaran dan merenung kelas siswa. Yang terakhir, menjadi agen pembawa damai di lingkungan sekolah dengan cara menunjukkan kasih Kristus terhadap sesama, saling tolong menolong, tidak menyebarkan kebencian, tidak menimbulkan perselisihan antara teman dan guru. Kemudian selesai Bapak Ibu guru nanti menjelaskan ini, kita akan mengadakan aktivitas dan kuis. Aktivitas dan kuisnya itu 20 menit. Nah, untuk firman Tuhan yang pertama tadi 25 menit. Sedangkan aktivitas dan kuis yaitu 20 menit. Jadi totalnya semua 45 menit. Apa aja aktivitas dan kuis? Yang pertama, untuk aktivitas, murid akan menuliskan komitmen sebagai pengabdi Kristus di kartu Natal dari sekolah. Jadi nanti kelas besar akan membantu murid kelas kecil untuk menulis. Jadi Bapak Ibu WK, oke nanti aja. Kemudian yang kedua, murid menyimpan dan membawa pulang kartu Natal tersebut. Nanti Bapak Ibu setelah mereka nanti menulis komitmen Natal, kita akan menyuruh anak-anak tersebut untuk membawa pulang dan memberikan kepada keluarganya. Oke, kita lanjut ke bagian sharing komitmen. Jadi karena anak-anak sudah menuliskan sharingnya atau karena anak-anak sudah menulis untuk men-sharingkan komitmen mereka di depan kelas, 2 orang saja. Lalu Bapak Ibu jika masih ada waktu yang tersedia, Bapak Ibu silakan melakukan kuis.
Jadi kuisnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ayat Alkitab yang dipilih untuk Natal SDN Impres KH 2023 adalah. Yang kedua, sebutkan tema Natal SDN Impres KH 2023. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kuis nomor 1 dan 2 ini mudah karena untuk kelas 1 dan kelas 6. Jadi misalnya kalau anak-anak kelas 1 tidak bisa jawab karena kan nanti ada kelas gabungan seperti kelas 1A dengan kelas berapa? 6A. Nanti kelas 6A boleh nanti untuk menjawab ini, kuis ini. Jadi nanti kita pintar-pintar kita untuk memilih anak-anak siapa nih yang bisa begitu. Karena kita harus menyelesaikan waktu kita. Karena kita akan mulai intinya 45 menit harus sudah selesai Bapak Ibu. Karena jam 11 kita harus sudah selesai dan jam 10 kita sudah selesai. Terima kasih Bu Isa. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya Bu Juana. Iya Bu Juana, ada yang perlu ditambahkan Bu? Itu nanti Bapak Ibu tampilan penting semua penting ya. Saya menanggapi itu dari Tuhan. Apalagi yang pertama itu sangat penting. Ini Bapak Ibu. SFRC Ration Paul Redemption sama yang terakhir sebenarnya itu penting. Jadi tekankan itu. Tidak ada pembaruan budi kalau tidak ada tempat itu. Tempat itu terjadi baru ada Roma 12 pembaruan budi terjadi. Dan lain-lain itu nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Mungkin teringat waktu pas sampaikan firman, oh ada hal yang biasa membuli di sini kayak gitu. Iya. Ngejek-ngejek kayak gitu. Oke, baik Bu Juana, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ada anak-anak yang mau kata-kata kasar, jadi Bapak Ibu boleh menegur dan juga mengingatkan di bagian ini dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk kita pelajari mengenai metanarasi Alkitab, karena kita akan Natal di hari Rabu. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ada beberapa hari. Bapak Ibu silakan untuk belajar untuk berkhotbah, mungkin depan cermin boleh, supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik Bapak Ibu. Begitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu, silakan. Bu, untuk persiapan, yang pertama untuk persiapan berarti nanti file ini mau dikirimkan di ini ya, misalnya di Bu Lisa karena dia sebagai koordinator guru subjek, biar bisa nanti Bu Betty saya sharingkan atau bisa langsung. Terus yang kedua tadi kan terima kasih untuk acara yang sudah menyiapkan gambar-gambar untuk 4 itu ya. Jadi kalau boleh itu kan ada penjelasan singkat, meskipun kita harus dalami lebih lagi. Jadi kalau boleh setiap kayak penciptaan ini kan ada keterangannya, di copy diletakkan di belakang gambarnya aja. Jadi bukan kami harus membaca enggak, tapi paling tidak kami bisa lihat clue-nya gitu di bold, jadi bisa ini lagi penciptaan terus kita ada lihat ininya tuh kata-kata kuncinya misalnya. Baru dan yang semuanya itu yang 4 itu gitu. Untuk membantu aja sih. Jadi kalau kita bisa menolong kita nggak ngomong di luar dari skema yang sudah dibuat. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu untuk masukannya. Baik Bapak Ibu, nanti saat kita memberitakan firman Tuhan sama anak-anak, kalau boleh jangan kita baca ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena kita sudah ada beberapa hari untuk persiapan. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yang mau dipertanyakan mengenai hal ini? Nanti alat peraganya disiapkan oleh acara tuh kita print sendiri Dari tim acara. Oke, baik. Dari tim acara. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan mungkin? Untuk lembar aktivitas nanti yang print juga acara atau Lembar aktivitas Bapak Ibu, lembar aktivitasnya kan yang pertama itu ada kartu Natal. Kartu Natal nanti setiap WK Mereka udah siapin. iya mereka sudah siapin nanti setiap WK minta kepada tim Ibu Ivon untuk dipotong-potong kartunya sudah selesai di print. Udah siap. Ya. Lalu yang kedua untuk kuis, Bapak Ibu mungkin boleh membacakan saja. Kan nanti sekalian selesai kita khotbah. Oke, sekarang kita kuis ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama gitu. Jadi nggak usah di print karena itu cuma ada 2 soal. Begitu Bapak Ibu. Kartu Natal itu udah ditulis atau langsung ditulis aja? Untuk kartu Natal sudah ditulis. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk kartu Natal itu kan mereka menuliskan komitmennya. Jadi ditulis. Nanti akan dibagikan dari WK yang akan dibagikan sama anak-anak. Maksudnya dibawa ke WK bawa pena gitu. Iya, nanti itu perlu saya sampaikan saat rapat nanti. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu?
Oke, jika tidak ada, selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Iya. Untuk yang kelas kecil kartu natanya bisa gambar saja mereka warnai kan? Atau harus tulis dulu? Jadi, Soalnya kan tidak semua, mungkin ada beberapa yang sudah lancar menulis begitu, tapi ada yang Iya. masih berusaha untuk bisa menulis. Ya, jangan sampai di dalam ibadah ya. Seharusnya mereka itu tapi mereka merasa ada Akan kalau begitu untuk mereka. membantu kelas kecil kalau tetap suasananya akan sangat crowded. Kalau dari yang biasa kita kembali Iya. kelas ya. Aku setuju sih. Tadi sempat kepikiran kalau kelas besar membantu kelas kecil itu pasti butuh waktu yang sekali panjang, lama. Walaupun ibu bilang waktu 20 menit, tapi kalau misalnya gini ya, datanya cukup pas jumlah muridnya. Kalau kurang, nah itu. Oke. Baik Bu, terima kasih untuk Mas. Sebenarnya ini kelas besar akan bantu murid kelas kecil untuk menulis. Kartunya sudah jadi Bapak Ibu. Begitu kan? Tapi kembali lagi kalau mau Ibu Ivon dari tim dekorasi untuk mengubahnya lagi untuk anak kelas kecil, khususnya untuk anak kelas kecil untuk mewarnai bagaimana? Ibu bersedia Iya, kan? sudah dibuat, sudah di print dan sudah disiapkan. Iya. Mungkin kalau kasih saran sudah dari kemarin. Iya. Berarti kalau misalnya lebih dari 20 menit, nggak apa kita tunggu lah ya sampai jam 10. Tapi nanti kita himbaukan juga anak-anak kelas besar untuk membantu. Bantu iya dibantu, tapi itu dia. Iya. Biasanya kalau jumlahnya sama enak, kalau jumlahnya beda ada yang nggak masuk terus kelas kecil lebih banyak, nah itu kita mesti turun tangan dulu baru. Oke Bapak Ibu, mungkin bagian ini kita perlu untuk berhikmat. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau